Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pada saat kekuatan mendekat, matanya yang membesar berbentuk berlian tiba-tiba berputar dengan keras. Karena Bayan telah mengendalikannya sebelum istirahat makan siang, masuk akal bahwa Senroar Sky Devouring Beast, yang seharusnya tidak terlalu merasakan bahayanya, segera melesat ke belakang. Untungnya meninggalkan tangan belakangnya, pada saat tembakan mundurnya. Tiba-tiba sebuah tangan bergegas keluar dari dinding batu. Menembus raungan pasir dari belakang, tubuh binatang menelan langit. Jantungnya yang berdetak dicengkeram oleh 5 jari merah yang berlumuran darah dan dibanting dengan suara teredam. Jantung langsung terjepit dan meledak raungan pasir. Binatang menelan langit, menundukkan kepalanya tak percaya. Melihat telapak tangan yang muncul di dadanya tanpa menunggu dia bereaksi. Tangan lainnya menusuk tubuhnya lagi, kedua tangan itu melilit tubuh segar secara diagonal, dan kemudian merobeknya dengan keras, raungan pasir binatang menelan langit, tubuh padat yang bangga langsung terkoyak menjadi dua, dan ujung jari-jari anti-inflamasi menjentikkan api 3 warna, dengan kekuatan aturan yang tak tertahankan, seolah-olah kekuatan yang bisa membakar segala sesuatu di dunia menjadi abu, jatuh di bagian belakang pusar. Merobek menjadi 2 bagian daging dan berubah menjadi daging yang diparut, tubuhnya langsung terbakar, tanpa jeritan. Karena binatang luar angkasa tampaknya tidak memiliki jiwa dan tubuh untuk mati, itu berarti tubuhnya mati, dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap, dan klon jangkrik emas melahap esensi yang berubah menjadi dan wilayahnya menembus dari tingkat kedua ke ketiga, dan kemajuannya lebih cepat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Kekuatan klon jangkrik emas adalah dapat melahap hampir 80% kekuatan musuh dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan itu adalah klon dewa primordial yang tersembunyi di kedalaman bumi untuk mengurangi peradangan yang membunuh binatang pemakan langit yang mengaum. Untuk menyelesaikan masalah sesegera mungkin, tangan itu adalah binatang pemakan raungan pasir, yang benar-benar tidak terduga, dan dengan kekuatan klon Yuan Shen, selama dekat dengan binatang pemakan raungan pasir, ia tidak akan mampu menahannya sama sekali. Mungkin dia tidak berpikir bahwa kemampuannya adalah serangan diam-diam sampai dia mati, tetapi pada akhirnya dia mati karena serangan diam-diam orang lain. Anda menunggu untuk keluar, pada saat ini, Xiaoyan segera mendengar sosoknya dan tersapu keluar dari tanah. Saat suara itu keluar, ketiga sosok itu, perlahan dari angin dan pasir, berjalan keluar dari platform saudara laki-laki itu, dan dalam waktu kurang dari sebatang dupa, kekuatan bertarung binatang buas ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Jika ada saudara laki-laki yang pergi bersamanya, dia pasti akan bisa memimpin setelah 3 sosok pembunuhan tanduk binatang luar angkasa kritis muncul. Pria bernama Feng Xichang yang mengundang Xiaoyan untuk bekerja sama sebelumnya, Anda menunggu. Jika kamu mengikutiku lagi, jangan salahkan aku karena kejam, Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang dingin. Bagi mereka bertiga, dia tidak memiliki kesan yang baik, dan tujuan ketiga orang ini tidak sesederhana itu. Saya hanya khawatir, lagi pula, jika itu pendamping, jika kekuatannya tidak cukup, itu akan jatuh ke dalam krisis hidup dan mati, jadi harus dikonfirmasi, jangan salahkan. Feng Xichang menunjukkan senyum malu, dia tidak menyangka temperamen Xiaoyan begitu besar, dan dia tidak marah, tetapi berubah menjadi perang dan meminta maaf atas tinju sutra giok. Apakah Anda tahu sesuatu tentang tempat ini? Xiaoyan menggunakan lembut dan keras, menyingkirkan amarahnya, dan segera menjadi datar. Seperti yang Anda ketahui, kami sebenarnya sudah berada di sini untuk sementara waktu, terutama untuk menyembuhkan. Feng Xichang mengangguk dan berkata, ada binatang luar angkasa seperti Fang Kai, tetapi masih ada Xiaoyan di sini untuk bertanya, dibandingkan dengan tanpa tujuan, angin dan pasir di sini begitu besar sehingga memengaruhi kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Jadi terlalu lambat untuk mencari. Tentu saja saya tahu di mana sarang mereka, tetapi ada beberapa dari mereka, dan berbahaya untuk pergi sendirian. Feng Xichang berkata, wajah Xiaoyan tidak berubah ketika dia mendengar ini, dan membawaku ke Xiaoyan Dao. Wajah Feng Xichang tiba-tiba berubah menjadi malu ketika dia mendengar ini, sepertinya dia tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu, jadi dia tidak perlu Anda menunggu gerakan untuk membawa saya ke sana. Xiaoyan melihat sekilas apa yang dia pikirkan, dan yang terakhir tersenyum pahit lagi ketika dia mendengar ini.
Kecerdasan Xiao Yan lebih canggih dari yang dia bayangkan, setidaknya peka terhadap hati orang-orang. Fang Xichang sudah menyesalinya hampir sekilas, dan dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Ketika Xiao Yan pergi untuk bekerja sama, saya khawatir dia harus memilih orang lain untuk melakukannya, dan dia ingin melakukan sesuatu di dalamnya. Jika mereka menyadarinya, mereka akan menderita, dan tingkat nitrat di depan mereka berada di luar kendali mereka. Feng Xichang hanya bisa setuju. Pada saat ini, Ye Beijing dan Xiao Yueli juga bergegas dari belakang untuk melihat putri kedua. Mata Feng Xichang sedikit kental, dan kemudian dia memimpin jalan di depan dan menyapu ke arah angin dan pasir. Namun, alasan mengapa dia menyetujui Xiao Yan juga untuk menunda Xiao Yan, karena takut Xiao Yan akan memalingkan wajahnya dan membunuh mereka jika kerja sama tidak berhasil. Dunia mana yang Anda tunggu-tunggu? Xiao Yan membuka mulutnya untuk menanyakan tentang ini. Saya benar-benar minta maaf. Tidak nyaman untuk memberitahu Feng Xichang ragu-ragu. Tidak memberitahu Xiao Yan, itu juga merupakan perlindungan dunianya sendiri. Xiao Yan tidak terus bertanya, tetapi diam-diam mengikuti di belakangnya. Namun, pada saat ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin. Telapak kakinya runtuh, dan tubuhnya bergegas ke tangannya, dan 8 gigi berat yang menggantung mengembun ke arah wanita dengan ular perak melingkar di telapak tangannya. Ular perak wanita itu berubah menjadi cahaya dingin, terbang keluar, dan langsung berubah menjadi ular piton raksasa putih, memuntahkan racun hijau ke kain kafan. Xiao Yan pergi. Tepat ketika kedua serangan itu akan bertabrakan, sosok Feng Xichang tiba-tiba muncul di tengah, dan lonceng emas transparan menyelimuti tubuhnya muncul, menghalangi serangan keduanya. Mengapa 2D begitu Feng Xichang? Pada saat ini, dia merasa kepalanya besar, dan dia segera memelototi wanita itu dengan ganas. Apa yang dia lakukan, dia harus tahu betul, apa tujuan meracuni secara diam-diam. Xiao Yan mengangkat 8 penguasa gantung Desolations, menunjuk langsung ke wanita Fu Jinhan dan meminta maaf kepada saudaranya. Feng Xichang mengangkat alisnya, dan segera berteriak dengan marah pada wanita itu. Mendengar bahwa tidak ada wanita bernama Fu Qinghan, dengan gerakan jarinya, ular piton putih berubah menjadi biasa, dan segera menunjukkan ekspresi sedih, dan memberi hormat pada anti-inflamasi. Maaf, saya tidak bermaksud melakukannya, tetapi saya beracun, dan saya tidak berniat membiarkannya keluar, jadi tolong jangan salahkan saya. Xiao Yan memandang wanita itu dengan tatapan dingin, dan kemudian menyingkirkan sayap berat 8 Desolation Swan. Adapun apakah wanita itu tidak berniat bubar? Xiao Yan mengetahuinya dengan sangat baik, tetapi sekarang dia tidak repot-repot memimpin. Xiao Yan berkata dengan dingin, Feng Xichang, memeluk tinjunya dan membungkuk, mengangguk, dan terbang ke depan lagi. Dalam perjalanan, matanya menatap Fu Qinghan lagi, matanya sangat dingin, Fu Qinghan, dan dia tampak sangat takut. Feng Xichang segera menundukkan kepalanya, dan setelah bola-balik sebentar, pasir kuning di depannya menjadi semakin besar, hampir menenggelamkan seluruh dunia di depannya, dan jangkauan yang bisa dilihat dengan mata telanjang kurang dari Zhang, dan bahkan tanah tidak dapat dilihat dengan jelas, seolah-olah dia berada di lautan kuning, dan dia akan tiba di binatang menelan surga yang mengaum pasir di sini di saudara. Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari selusin, dan mereka pandai menyelinap serangan, begitu mereka berada dalam kelompok. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe Kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung Kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.